main mentok terus. Hey bro, jangan kaget dan yang sedih. Kita punya solusi biar lo nggak mentok terus. Join bareng kita di geng Anti Mentok, tempat di mana lo bisa jadi GG. Tempat ngobrol, nonton konten kece, dan stream bareng game leader. Yes, menang! Gabung sama kita di geng Anti Mentok. Hai geng Anti Mentok, mau seperti gua dan yang lainnya biar mainnya makin jago? Bisa banget nih. Nah, tonton nih game Anti Mentok dari workshopnya Beroka. Ada banyak banget info gameplay PUBG Mobile yang akan dibahas di sana. Mulai dari role, looting, komunikasi, pokoknya GG dah. Biar dapat winner chicken dinner ya kan. Dan ada satu lagi nih yang gak kalah penting. Ini dia, Beroka. Biar ada energi terus dan nggak mentok. Stay tuned and enjoy. Halo geng Anti Mentok, kembali lagi sama gue, the one and only Entruff. Seperti biasa nih guys, gue bakal share ilmu per gameplay yang bermanfaat banget buat kalian nih. Di episode kali ini, gue akan sharing mengenai persenjataan atau looting priority nih. Mulai dari jenisnya, fungsinya, pokoknya semuanya deh kita kulik. Yuk kita cek yuk bareng-bareng yuk. Nah, jadi di PUBG Mobile itu, equipment dan utility adalah salah satu indikator kemenangan kalian juga nih guys. Namanya juga game Battle Royale gitu kan. Tapi ada yang tahu nggak sih tips and trick looting equipment itu kayak gimana sih sebenarnya bener? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng yuk. Oke, jadi kita ngebahas kali ini ya, untuk ngebahas tentang apa aja sih yang harus kalian looting gitu sesuai dengan role kalian. Percaya nggak sih sebenarnya isi tas kalian atau mungkin isi loadout kalian ya, senjata apa yang kalian ambil, berapa jumlah peluru kalian tentukan juga, dan juga isi tas kalian tuh benar-benar mempengaruhi nih sama keberhasilan kalian. Contohnya aja misalkan kalian scout tapi bawa sniper, kan nggak masuk akal ya, kan nggak mungkin kalian nge-push pakai sniper gitu. Dan juga misalkan kalian role-nya support tapi kalian malah pakai Uzi, kan nggak masuk akal ya. Jadi di episode kali ini gue ngejelasin apa aja sih yang harus kalian bawa, isi tasnya apa aja, attachmentnya apa aja, senjatanya apa aja sesuai dengan role kalian. Yang pertama nih, kalau misalkan kalian jadi scout ya, kita bahas dari awal dulu nih. Kalau kalian seorang scout, yang paling penting itu adalah kalian harus bawa ya yang namanya SMG dan juga AR. Terserah kalian mau mungkin bawa M4, SCAR-L ya. Dan juga satunya lagi harus jarak deket. Tapi gue nggak saranin dengan 2 AR ya. Kalau zaman dulu kan mungkin 2 AR kayak M4 sama AKM itu kan masih kepake ya, tapi kalau sekarang udah enggak sama sekali. Nggak boleh itu ya, ibaratnya bawa 2 AR ya, kalau bisa ya. Nah, jadi yang pertama kalian harus bawa AR, satunya lagi SMG, bebas mau Vector, mau Tommy Gun, mau MP5, kalau misalnya kalian main VKND atau mungkin kalian pakai Uzi, bebas. Lalu attachmentnya apa aja? Yang paling penting itu adalah extended, ya boleh banget extended quick draw kalau dapat, tapi paling penting adalah extended. Ya kenapa? Karena kalian, kalau misalnya kalian pre-fire, itu kan kalian nggak mungkin dong pelurunya cuma 30 di tengah-tengah lagi perang sama orang, bentar bang gue reload dulu, kan nggak mungkin gitu. Nah selanjutnya untuk gripnya, usahain banget nih pakainya kalau nggak laser sight dan juga thumb grip. Supaya apa? Supaya kalian open scope-nya cepet. Untuk thumb grip, laser sight itu supaya jarak dekat kalian lurus banget nih, supaya kalian bisa selalu untuk nembak ke kepala gitu, headshot gitu ya. Nah untuk scope-nya itu gue saranin kali 3 atau kali 4 aja. Kenapa? Karena dari di atas itu ya kali 6 kali 8 lebih baik dikasih ke rusher atau mungkin support atau mungkin sniper kalian gitu supaya lebih balance. Tapi kalau misalnya memang banyak banget, berlebih banget, scope-nya nggak apa-apa juga sih. Nah, abis itu dari scout kita akan ngebahas tentang rusher ya. Rusher itu juga mirip-mirip juga kayak scout sebenarnya, tapi dia punya opsi nih. Sebenarnya rusher itu ada juga banyak tipe juga ya. Kalian mungkin mau samain juga kayak tadi AR SMG boleh, atau satunya lagi adalah AR plus DMR. Jadi kalian bener-bener bisa backup musuh juga jarak jauh. Ibaratnya kalian jarak dekatnya pun juga bisa pakai AR. Nah kurang lebih untuk sniper kalian harus tahu lah, sniper ya harus bawa sniper gitu kan sama scope jauhnya. Nah sama utility nih, banyak banget nih player PUBG itu isi tasnya cuma 400 peluru hijau. Salah. Kalau misalnya kalian ibaratnya jadi scout, kalian gue saranin bawa peluru hijaunya mungkin sekitar 200, 250. Peluru SMG mungkin kurang lebih sekitar 100-an aja, cukup gitu, 100, 150 cukup. Karena kan gampang ya nemu peluru SMG ya. Nah, kalau misalkan kalian jadi seorang scout juga atau racer ya, paling penting kalian harus bawa granat dan juga molotov. Smoke itu mungkin 2-3 smoke aja ya untuk dipakai untuk buat nutupin vision aja. Misalkan ada suatu jendela yang open banget, kalau misalkan kalian lewat, kalian bisa smoking dulu gitu kan, supaya vision musuh ketutup, baru kalian lempar granat. Kalian juga harus bisa juga nih yang namanya tahu timing nih, kayak ibaratnya kapan gue harus lempar granat gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita ngebahas tentang
isi tas apa aja dari setiap role, kita akan langsung masuk aja ke yang berikutnya, yaitu adalah fungsi dari setiap senjata tuh apa aja gitu. Nah, jenis senjata di PUBG Mobile itu ada assault rifle, ada sniper, ada shotgun. Sebenarnya shotgun sih gue nggak bilang senjata ya, jadi kalau misalnya gue main, kalau misalnya gue dapetin shotgun, gue bakal bilangnya bang nggak ada senjata gitu, karena kan shotgun susah banget ya, karena kan kalau misalnya kita pakai shotgun sabun banget, tapi kalau misalnya musuh shotgun nembak langsung kenok gitu, jadi gue nggak nyebut shotgun sebagai satu senjata. Walaupun memang ada pro player dari Korea itu dia baunya shotgun tuh setiap game, tapi kembali lagi ke kalian. Nah, setelah kita udah ngebahas nih fungsi-fungsi senjata tiap senjata nih, ini benar-benar tergantung situasi banget nih. Misalkan kalian main di map Sanhok, gue saranin kalian jangan pernah bawa yang namanya sniper. Sniper di Sanhok itu menurut gue sangat-sangat jelek banget ya, karena kan sniper tuh ibaratnya Sanhok itu penuh dengan cacing ya, dengan HBD gitu. Sniper kalian nggak bakal kepake. Sebaliknya, kalau kalian main di map Miramar, kalian perlu banget nih sniper DMR atau mungkin kayak sniper, itu penting banget gitu. Karena kan biasanya bukit-bukit di mana orang ngepick cuman ke kepala doang. Kalau kalian pakai air ya kapan kenoknya gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke disesuaikan juga sama map sih. Kalau untuk Erangel itu kurang lebih lumayan fleksibel ya. Semua senjata tuh oke-oke aja, tapi kalau Miramar jarak jauh, kalau untuk Sanhok jarak dekat semua gitu. Nah, sekarang kan kalian udah paham nih fungsi dari setiap senjata tuh apa aja. Jadi apa nih senjata favorit kalian PUBG Mobile nih? Kalian bisa langsung kasih tau ke gue ya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk aja ke yang berikutnya tentang looting time ya. Jadi sebenarnya looting time ini benar-benar ngaruh banget sama rotasi kalian gitu. Contoh bayangkan, misalkan kalian ngelootingnya lama banget sampai 10 menit. Ya, itu zona udah keburu jalan duluan gitu ya ibaratnya. Ibaratnya orang udah pada dapat kompon, kalian belum dapat kompon karena kelamaan looting. Nah, jadi benar-benar penting banget untuk kalian ngerti ya ibaratnya looting time itu seperti apa ya. Ibaratnya contoh misalkan kalian turun di Pochinki, kalian harus tahu nih rumah mana dulu yang harus gue turunin. Misalkan contoh gue turun di atap dulu, lalu dari atap ini gue ngeloot ke lantai 2, lalu gue nyebrang ke rumah ini gitu-gitu. Jadi ada pola lootingnya. Sebenarnya looting time itu ngaruh juga sama scouting time ya, ngaruh juga karena semakin cepat kalian looting time, semakin cepat juga tim kalian bisa rotasi gitu. Nah, untuk looting time sendiri ya, ini kalian harus bisa ngalamin sendiri. Misalkan kalian Miramar, kalian anak Cumacera gitu, kalian harus tahu nih rumah-rumah mana aja sih yang ngasih lootingannya banyak, karena memang bener gitu, memang bener ada beberapa rumah yang agak bau gitu kita sebutnya ya. Ibaratnya rumah yang ketika kita masuk nggak ada isinya, nah rumah-rumah kayak gitu sebaiknya dihindarin aja sih supaya looting time-nya itu cepet ya. Nah, tergantung banget sama kalian ya, dari masing-masing tim kalian. Kalau memang ibaratnya kalian tipikal tim yang rotasinya cepat, gue saranin kalian turun di tengah-tengah tuh, bootcamp, Painan untuk map Sanhok, atau mungkin Miramar tuh kalian bisa turun di HDP, San Martin, Pekado. Kalau ibaratnya kalian turun di Erangel, kalian bisa mungkin di Pochinki, Farm, atau mungkin di School gitu. Jadi supaya rotasinya juga cepat, kalian lootingnya juga cepat. Kenapa? Karena kan kalau ibaratnya kotanya di tengah, kalian pesawat dari mana aja kan udah pasti kalian ngelootingnya waktunya segitu-segitu aja gitu kalau lebih. Nah, jadi sebenarnya looting ini ternyata bukan hal yang sepele kan gitu kan, karena kalau misalnya kalian lootingnya secara efektif dan efisien, udah pasti rotasi kalian juga akan lebih cepat, ngamanin zona lebih cepat, dan kalian akan punya opsi. Kenapa? Karena kalian tahu nih, ketika kalian masuk zona, oh kita tahu nih, oke tim ini rotasi ke sini, banyak banget nih tim yang rotasi ke atas, oke kita lewat bawah aja, karena kan kalian udah dapat zona duluan gitu, jadi kalian tahu gitu. Nah, setelah ketiga hal yang gue barusan jelasin ke kalian, biasanya selalu ada update nih, utama senjata nih. Apa aja sih guys senjata yang sedang meta sekarang? Gue jelasin nih. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal meta, itu selalu balik lagi ke kompetitifnya. Yang baru-baru ini adalah PMPLC. Yang lagi meta adalah AR plus SMG. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan baik-baik, orang tuh jarang banget yang pakai DMR ya sekarang ya. Kecuali Miramar, dan itu pun jarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu ya bener-bener temponya cepet banget. Nggak yang kayak ngepick santai, nembak dulu, enggak. Sekarang ada musuh langsung babat gitu. Ibaratnya ada tim A sama tim B berang, tim C datang lagi ngeperangin, itu disebutnya third party atau mungkin orang ketiga gitu kan. Terus ternyata setelah si tim C datang, ada tim D lagi datang lagi. Jadi kan kurang lebih metanya akan berubah nih, dari yang mungkin ada tembakan jarak jauh dulu, kita backup-backupan dulu. Sekarang temponya nggak cepet banget. Jadi gue saranin kalian pakainya SMG sama juga AR. Yang lagi meta nih, kalau misalnya gue kasih tau ke kalian nih adalah, ini kasih contoh karena adalah UMP plus laser sight. Itu senjata yang paling sakit ya, bener-bener senjata bener-bener sakit banget. Kecuali mungkin kalian lawannya Groza, mungkin bisa imbang.
Tapi daripada itu ya, selain daripada senjata yang gue sebutin tadi, itu bener-bener UMP laser sight itu bisa ngalahin semua senjata yang ada di PUBG Mobile kalau jarak dekat ya. Karena dia bener-bener OP banget sih menurut gue untuk sekarang ini. Nah, mengetahui update dan juga meta yang baik ini bener-bener berguna banget nih. Karena kalau misalnya kalian zaman sekarang main PUBG Mobile masih pakai 2 AR, itu kalian udah ketinggalan zaman banget sih. Karena kalian harus bener-bener bisa manfaatin meta sekarang ini nih, supaya kalian juga paham nih cara counternya gimana sih gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa aja sih setelah kalian dengerin video ini tadi? Kesimpulannya adalah setiap role itu punya tugasnya masing-masing dan isi tasnya pun juga benar-benar menentukan banget seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalnya kalian ibaratnya scout dan juga racer ya senjata kalian harus yang kuat jarak dekat gitu. Kalau misalnya kalian ibaratnya sniper ya harus pakai scope jauh dan juga isi tasnya pun beda. Kalau kurang lebih kesimpulannya simple banget sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian jarak dekat nih, kalian coba bayangkan gitu jarak dekat gue akan butuh apa aja. Smoke nggak begitu butuh karena kan kalian jarak dekat gitu. Butuhnya apa? Granat, ya kan, peluru juga secukupnya aja. Dan juga yang paling penting tuh granat sama molotov. Tapi kalau misalnya kalian orang belakang, apakah kalian butuh senjata jarak dekat? Enggak kan, kalian tugasnya nge-backup teman kalian dari belakang gitu kan. Ya udah, kalian butuhnya apa? Smoke, butuhnya scope jauh untuk bisa nge-backup teman kalian gitu. Nah, setelah itu juga kalau misalnya di kompetitif itu penting banget ya untuk kalian tahu yang namanya looting time ya. Karena semakin cepat kalian nge-looting, semakin gampang juga IGL kalian atau scout kalian tuh untuk nentuin oke, rotasi kita akan ke sini. Karena kalian looting lama-lama, tapi kalau ibaratnya kalian masuk zona mati, karena kalian nggak dapat info sama sekali atau mungkin telat rotasi kan percuma juga gitu. Sama kalian juga yang terakhir yang paling penting adalah kalian harus tahu, harus ngikutin banget yang namanya perkembangan meta ya. Karena meta di PUBG Mobile ini lumayan sering berubah-berubah juga ya. Dan biasanya tuh resenya adalah kita nggak akan tahu nih meta apa sih yang lagi enak sekarang. Karena nggak ada change lognya nih di PUBG Mobile nih. Misalkan nih UMP lagi meta sekarang, ibaratnya UMP lagi dinaikin damage-nya, enggak. Jadi kita harus benar-benar nyobain sendiri dan biasanya pro player itu kan memang dia mainnya bener-bener belasan jam setiap hari tuh. Jadi dia tahu nih senjata apa aja sih yang lagi bagus gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kesimpulannya. Oke, udah selesai nih materi yang gue jelasin nih. Nah sekarang gue mau minum dulu nih guys, biar semangat dan gak mentok pikirannya nih. Nah ini kenalin ya, Berocka favorit gue nih. Enak dan seger banget pokoknya nih. Anti mentok-mentok klub deh pokoknya. Yuk kita minum yuk. Oke, sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Nah, jadi yang Berocka yang gue minum sekarang ini rasanya oranye dan juga enak banget diminum pas lagi panas-panas, pas lagi kita tusun mulu, ya kan kita lagi sabun, kita lagi mentok banget pikiran ini bener-bener enak banget. Apalagi kalau diminum pakai air dingin ya. Yuk kita cobain dulu dikit kali ya. Gila. Seger banget guys, pokoknya bener-bener energinya bener-bener gue langsung ngerasa kayak semangat lagi nih, bener-bener kayak anti mentok pokoknya nih. Nah sebelum itu mungkin gue akan jelasin dulu kali ya, tipis-tipis gitu. Nah kita baca nih kegunaannya nih, sebagai suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Nah buat teman-teman yang mungkin makannya berantakan gitu kan, ini kalian bisa banget nih langsung aja minum Berocka sebagai suplemen itu ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral kalian nih. Karena kadang kita sebagai pro player, kita kan sebagai juga mungkin kita kerja kantoran, mungkin kerja yang lain ya, itu kan kadang suka kayak makannya berantakan gitu, pola makannya, pola tidur juga berantakan tuh. Nah dengan minum Berocka ini, kita benar-benar bisa sebagai kayak suplemen, pengganti suplemen dalam tubuh tuh, supaya kita benar-benar vitamin dan mineralnya benar-benar kayak full lagi, jadi kita nggak cepet capek, nggak cepet lesu. Kenapa? Karena kekurangan vitamin B itu kadang yang bikin kita tuh nggak fokus gitu, yang bikin kita tuh kayak suka bengong gitu kan, siang-siang tuh kayak aduh kita ngapain ya, suka ngantuk, suka bengong, suka kayak mentok pikirannya. Langsung aja yuk kita coba langsung kita minum lagi kali ya. Yuk. Wah, seger banget gila. Wah, gila kacau nih. Parah banget ini. Yuk lanjut yuk, karena energi gue udah keisi lagi nih guys. Gue udah gila, gue langsung nggak mentok lagi nih guys. Jadi inget guys ya, kalau misalnya kalian mentok, Berocka dulu multivitamin energi para gamers. Oh iya, gue mau ngingetin ke kalian, selain game workshop ini, kalian juga bisa langsung gabung di Discordnya Geng Anti Mentok. Dijamin nggak bakal mentok deh, karena seru banget Discordnya. Langsung aja yuk scan QR code-nya yang bakal muncul di sini ya. Kalau mentok, Berocka dulu.